Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Torifin dengan saya sendiri Dodi Hamzah Boloku. Salam edukasi ternak manak sampai akeh. Dimana di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penjodohan sistem perkawinan burung zebra fin. Ya, soalnya banyak ya pertanyaan dari sahabat fin bagi yang pemula yang mau branding burung zebra fin ini, yang mau belajar ternak burung zebra fin ini, banyak yang tanya seperti ini, Mas, kalau kita ternak burung zebra fin ini bisa nggak pakai sistem seperti kenari, burung kenari, yaitu sistemnya burung kenari itu poligami sama sistem kawin cabut. Sebelum saya jelasin, sebelum saya bahas tuntas seakar-akarnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya Bolo. Karena channel Torifin ini akan membahas tentang seputaran dunia fin ya Boloku. Sesuai pengalaman yang saya alami di kandang saya sendiri. Jadi video saya ini gak opo jari Bolo. Tuh, real dari pengalaman saya sendiri yang pernah saya alami di kandang, dan itu sudah A1. Jadi saya akan share untuk para sahabat fin yang mau ternak burung zebra fin ya, bagi pemula-pemulanya jangan takut, ayo ikutin terus channel saya Bolo. Tonton sampai habis ya Bolo, saya akan jelasin tentang penjodohan atau perkawinannya burung zebra fin pakai sistem apa. Jadi untuk burung zebra fin ini berasal dari Australia ya Bolo, yang sudah dikembangbiakkan di Indonesia, cukup banyak ya penggemarnya juga. Terus burung ini tuh burung yang bersosial Bolo, burung yang suka berinteraksi ya, yang penama itu berkoloni, berkelompok gitu ya Bolo. Untuk masalah penjodohannya, perkawinannya burung zebra fin ini gak bisa kita samakan dengan burung kenari Bolo. Sistem burung kenari yang dimana burung kenari itu bisa pakai sistem perkawinan poligami atau sistem kawin cabut gitu. Ternyata burung zebra fin ini mereka itu membentuk sistem perkawinan monogami seumur hidup ya. Meskipun demikian, analisis DNA menunjukkan bahwa mereka kadang-kadang terlibat dalam perselingkuhan sih Bolo. Namun perilaku dominane mereka itu membentuk ikatan pasangan yang kuat Bolo. Jadi gak gampang berpaling gitu loh Bolo. Wis, kata-katanya jeru Bolo. Kenapa kak aku bilang dia masih terlibat dalam perselingkuhan? Soalnya di kandang aviari saya ini ada silangan emprit Jepang sama zebra fin Bolo, di mana zebra fin ini selingkuh dengan emprit Jepang. Nah, itu sudah ada anaknya Bolo. Mungkin karena populasi juga ya Bolo ya. Karena kebutuhan dah apa tak tahu ya Bolo. Nama aja jodohan alam gitu. Tapi kalau untuk dipakai sistem kayak aviari kayak kenari gak bisa Bolo. Karena burung ini tuh kalau dipisahkan sama pasangannya itu bisa stres Bolo. Bisa stres, lebih murung ya. Terus apa namanya kalau disatuin lagi bisa agresif, lebih agresif gitu Bolo. Makanya begitu burung ini mau nelur, proses mau nelur, dia itu bikin sarangnya itu berdua Boloku. Berdua, nanti begitu sang betina itu mau nelor ya, itu sampai telurnya itu sampai 7 loh, sampai 7 sampai 8. Tapi rata-rata 7 ya Bolo, gak sampai 8 terus gitu, gak sampai 10. Lah, kalau sudah telur nanti sudah 6, 7, bahkan 8 itu ngerami telurnya itu berdua Bolo. Baik jantan baik betina itu ngerami berdua. Sampai nanti telur netes ngeloloh anaknya itu pun berdua juga Boloku gitu. Jadi nanti kalau posisi burung ini ngelolo ataupun burung ini ngeram, sampean ambil jantannya, salah satu kita ambil baik jantan atau betinanya, itu bisa membuat burung ini stres Bolo. Kalau posisi ngelolo, kalau indukannya itu kan mental burungan beda-beda ya Bolo. Kalau mentalnya baik tetap dilolo Bolo sama betinanya. Tapi begitu kita gabungin sama jantannya lagi, itu betina lebih agresif Bolo.
lebih galak. Makanya lebih baik daripada kita ngambil resiko, satu resikonya itu gak dilolo, kedua indukannya stres bolo. Kalau stres dia murung, terus nafsu makannya berturun bolo. Kalau stresnya mulai tingkat tinggi gitu. Makanya burung zebrafin itu gak bisa pakai sistem perkawinan poligami maupun kawin cabut gitu sih boloku. Terus untuk jodohin burung zebrafin itu bagusnya usia berapa mas? Nah, untuk jodohin atau branding burung zebrafin itu usia siapan mapannya itu usia 5 bulan up mas. Itu sudah siapan mapan dan siap untuk di branding. Tapi kalau untuk usia 4 bulan ada juga yang bisa di branding, tapi banyak zongnya mas dibanding fertilnya gitu sih mas. Tapi kalau sudah siapan mapan itu pasti banyak fertilnya itu sih masku. Terus mas, kalau kita jodohin burung zebrafin yang masih muda usia 5 bulan 4 bulan itu kita pantau bolo, karena kalau gak ada kecocokan karena faktor usia yang cukup jauh ya, mungkin birahinya terlalu besar yang jantan, kasihan yang betinanya bolo, nanti betinanya itu dikejar-kejar kalau birahinya tak sama gitu loh bolo. Kalau dikejar-kejar gak dipatokin gak masalah, bahkan ada yang dipatokin gitu loh bolo, kasihan kan. Itu lebih baik kita bisa kita ganti pasangannya boloku itu. Terus ada juga burung zebrafin kalau kita jodohin itu ada yang gak cocok pasangannya itu lebih ke murung bolo, lebih ke murung kak, lebih ke agresif, lebih ke murung, murung aja di bawah kayak cari pasangan lain. Akhirnya resikonya apa? Gak kunjung nelur-nelur bolo. Itu kalau kita jodohin usia yang masih muda ya bolo, usia 4 bulan 5 bulan. Itu karena gak ada kecocokan. Makanya kita pantau terus 1 sampai 7 hari kita pantau. Terus kalau memang dia itu menemukan kecocokan bolo, ya pasti dia berdampingan di pangkringannya bolo, walaupun belum tidur di sarangnya bolo, gak masalah, itu berarti sudah menemukan kecocokan di si boloku. Lah setelah menemukan kecocokan ya udah kita tinggal nunggu dia mau tidur bareng di sarang rotannya ya. Terus ada pertanyaan seperti ini bolo, mas burung saya ini sudah angkat sarang, nah angkat rumput ke sarang rotannya atau glodok kotaknya, kok gak kunjung nelur-nelur mas ya, padahal sudah angkat sarang. Sabar boloku, karena apa, gak semua itu yang angkat sarang terus langsung sampean apa namanya, wah wis nelor iki lah, gak iso bolo sampean langsung bilang wis langsung nelor iki lek wis ngangkat sarang, enggak, kita masih nunggu bolo, gak bisa langsung disimpulkan nelor gitu, enggak bisa bolo, kita masih nunggu lagi ya. Setidaknya burung itu sudah nyaman ya, terus sudah jodoh karena sudah angkat sarang bareng, kita tinggal nunggu momen aja sih boloku. Dan jika mau branding burung zebrafin ini, tempatkan di tempat yang aman bolo, aman dari predator, yaitu kucing, tikus, bahkan ular ya. Kalau burung ini kelihatan wujudnya kucing atau tikus atau ular itu bisa stres bolo. Jangankan lihat wujudnya, kandang saya aviaris saya ini di atas bolo ya, ada kucing bertengkar di bawah langsung diam bolo, suara burung ini bolo. Itu hanya dengar suaranya, bukan lihat wujudnya gitu loh bolo. Terus kadang ada burung zebrafin ini yang gak bisa lalu lalang bolo, kebisingan lalu lalang ya, kayak kita terlalu rame terus ada kendaraan sepeda motor lewat, yaitu bisa mengganggu kenyamanan dia bolo. Itu bisa membuat burung itu stres gitu sih boloku. Makanya tempatkan tempat yang aman. Aman itu yang dari tadi lalu lalang kebisingan, predator ya. Begitu dia sudah aman, pasti dia menemukan kenyamanan bolo. Kalau dia sudah menemukan kenyamanan, pasti reproduksinya lancar. Itu sih boloku. Dan kedua, kalau memang nanti sudah reproduksi mau nelor, hati-hati sama predator mungil bolo. Mungil tapi greget no bolo ya. Yaitu cicak. Itu sih bolo. Dimana
cicak ini bisa mengganggu ketika burung zebrafin ini nelor. Terus posisi cicak itu berada di sarang rotannya tuh gelodok kotaknya. Burung ini bisa stres atau ketika dia kaget bisa nendang telurnya bolo sampai jatuh ya. Terus habis itu bisa telur itu dibuangin terus gak dirami gitu loh bolo. Jadi cicak itu sangat pengaruh juga ya bolo. Wis, miber bolo. Dan cicak itu gak mengganggu burung zebrafin ketika ngeram aja sih bolo. Ketika telur itu mau netas ya, ketika telur ini netas dan anakan burung zebrafin usia 0 sampai 3 hari itu bisa dimakan cicak boloku. Makanya dijaga, jangan sampai bilang gak mungkin mas dimakan cicak. Aku dulu seperti itu bolo. Ternyata ketika telur ini netas itu baunya amis bolo, dan itu sangat mengundang cicak datang boloku. Itu sih pengalaman saya yang sudah saya alami di kandang saya sendiri ya bolo. Jadi saya share video ini, saya bikin konten ini sesuai pengalaman saya sendiri yang sudah saya alami di kandang dan sudah saya terapkan langsung. A1 bolo berhasil ya. Ya ini penangkaran saya Torifin bolo. Ya. Jadi penjelasanku masalah untuk penjodohan dan perkawinan sistem burung zebrafin ini cukup sampai di sini ya bolo. Ternyata perkawinannya itu sistemnya pakai monogami bolo ya, membentuk sistem perkawinan monogami, bukan poligami maupun kawin cabut ya boloku. Ya udah bolo, terima kasih ya bolo, ikutin terus video saya, channel saya Torifin ini bolo, karena akan membahas tentang seputaran dunia fin bolo ya. Semoga video ini bermanfaat untuk jenengan ya. Matur suwun boloku, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya boloku. Dan jangan lupa bolo, jangan sungkan-sungkan untuk komen di kolom komentar. Siapa tahu jenengan ada saran ya bolo untuk konten saya. Ipun bolo, salam edukasi, tenak manak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku.